Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang copywriting. Apa itu copywriting? Copywriting adalah teknik menyusun kalimat untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan, khususnya membeli produk yang kita tawarkan. Jadi, copywriting bukan soal membohongi orang, tetapi bagaimana menyampaikan pesan penjualan dengan jelas, mudah dipahami, dan tepat sasaran. Fungsi dan kegunaan copywriting. Copywriting membantu meningkatkan kesadaran, keyakinan, dan minat calon pembeli. Lewat copywriting, kita bisa membuat orang yang tadinya belum tahu menjadi paham, yang ragu menjadi yakin, dan yang peduli sedikit menjadi semakin percaya. Copywriting dipakai tidak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk branding dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Menemukan angle copywriting. Angle adalah sudut pandang yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan penjualan. Kita bisa menemukan angle dari dua hal utama, benefit atau manfaat produk, dan fitur atau bentuk fisik produk. Ketika kita memahami kedua hal ini, kita bisa memilih angle seperti mudah digunakan, cepat menghasilkan, mendesak, atau jumlah terbatas. Kalau kita kesulitan menulis copywriting, biasanya masalahnya ada pada kurang memahami produk atau audiens. Soft selling. Soft selling digunakan untuk market yang masih dingin atau belum mengenal produk kita. Cara ini tidak langsung menjual, tetapi lebih fokus pada edukasi, cerita, dan membangun kepercayaan. Untuk membuat soft selling yang baik, kita harus benar-benar memahami nilai produk dan siapa audiens kita. Tujuan utamanya adalah membuat mereka nyaman terlebih dahulu sebelum menawarkan produk. Hard selling. Hard selling ditunjukkan untuk market yang sudah lebih mengenal kita atau produk kita. Mereka sudah percaya dan siap membeli, sehingga kita bisa langsung menawarkan produk tanpa perkenalan panjang dalam kondisi ini. Audiens bahkan bisa membeli tanpa menanyakan harga, karena trust mereka sudah tinggi. Kata-kata dalam copywriting. Pada dasarnya, kemampuan menulis copywriting itu kembali pada tiga hal penting, yaitu memahami angle, memahami produk, dan memahami audiens. Jika tiga hal ini sudah kita kuasai, maka menulis copywriting di platform apapun akan menjadi jauh lebih mudah. Kita tidak akan bingung lagi harus mengetik apa ketika ingin promosi. Ide konten copywriting. Untuk mendapatkan ide, kita perlu banyak membaca, banyak menonton video edukasi, membuka blog atau forum seperti Quora dan Medium, serta mengamati apa yang dilakukan kompetitor. Semakin banyak referensi yang kita konsumsi, semakin kaya pula ide dan gaya copywriting yang bisa kita gunakan. Trik membuat copywriting dengan cepat. Copywriting adalah salah satu hal terpenting dalam membuat iklan. Kadang kita bingung mau menulis apa, tapi sebenarnya ada dua sumber utama yang bisa mempercepat proses penulisan copywriting. Yang pertama itu referensi. Kita bisa mencari contoh-contoh copywriting dari brand lain, iklan kompetitor, atau konten yang performanya bagus. Referensi ini bukan untuk meniru, tapi untuk melihat pola. Misalnya, gaya bahasa, cara membuka kalimat, atau format storytelling. Kita bisa melihat
dari iklan di Facebook atau Instagram. Yang kedua, dari landing page brand lain. Yang ketiga, dari marketplace. Atau bahkan dari video review produk. Semua itu bisa jadi inspirasi untuk mempercepat proses penulisan. Yang kedua, pengalaman. Semakin sering kita menulis, semakin cepat juga kita menemukan gaya penulisan sendiri. Pengalaman juga termasuk memahami produk dan audiens. Ketika kita sudah tahu kebutuhan, masalah, dan bahasa yang dipakai audiens, copywriting akan lebih mudah dibuat, lebih natural, dan lebih meyakinkan. Jadi, dua kunci membuat copywriting dengan cepat adalah gunakan referensi sebagai acuan dan latihan pengalaman menulis secara konsisten. Gabungan keduanya bisa membuat proses penulisan jauh lebih cepat dan efektif. Trik memanfaatkan kompetitor. Kompetitor sebenarnya bisa menjadi mentor terbaik. Kita bisa mempelajari bagaimana mereka menyusun kalimat penjualan, lalu meniru polanya dan memodifikasinya dengan gaya kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa mendapat insight baru tanpa harus memulai dari nol. Jadi, bukan menghindari kompetitor, tapi justru menjadikan mereka sumber belajar. Trik 1 copywriting untuk banyak media. Copywriting yang baik sebenarnya bisa digunakan di banyak platform sekaligus. Kuncinya adalah membuat copywriting yang bersifat umum, tidak memakai istilah yang khusus untuk satu platform saja. Kemudian kita hanya perlu memperluas angle agar copywriting tersebut tetap relevan untuk Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, atau email. Jadi, satu copywriting tetap bisa efektif di banyak tempat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.